pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong saya ingin dihentikan, dibersihkan. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Ini masuk akal nggak tahu. Itu karena alat ukur masuk akalnya itu gimana? Itu loh. Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk apa? Untuk mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan. Jadi sebagai salah satu warga negara, Om Begawan benar-benar penasaran ini. Siapa sih desainer ekonomi pemerintah Indonesia sekarang ini? Apakah Pak Sudrajat Djiwandono, apa Presiden sendiri, atau adiknya Pak Hasim Joyo Hadikusumo? Mengapa ada rasa keingin tahuan Om Begawan? Ada rasa gumun yang sangat gede, terheran-heran. Sehingga kita mesti menduga-duga siapa yang berada di belakang Presiden. Nah, masalahnya ini menyangkut masa depan bangsa. Lagi mana di tahun pertama saja Prabowo ngotot sama pemangkasan dana. Ngirite dianan. Pemangkasan di semua kementerian, hanya 16 yang disisakan yang tidak kena. Caranya dengan mengeluarkan kebijakan Impres nomor 1 tahun 2025. Pertama kali keluarin Impres itu, nomornya 1 itu. Tentang efisiensi belanja APBN 2025. Nah, dari 3 nama yang tak sebut tadi, mereka itu punya persepsi yang memang nggak jauh berbeda sih. Ujung-ujungnya ya gagasan Profesor Sumitro sebagai ekonomi strukturalis. Jika Pak Sudrajat yang mantan gubernur BI itu kuat di ekonomi pemerintah, sedang kakak adik putra Profesor Sumitro kuat di ekonomi mikro. Nah, anehnya saat Prabowo menjadi presiden kok malah megang APBN dengan penuh kekhawatiran. Padahal dia kan pakarnya ekonomi itu. Lah, pengusaha kok takut sama risiko, nggak berani spekulasi itu. Ini bukan hal yang wajar. Menjadikan kita semua berpikir, kok malah jadi begini nih loh. Hampir tidak ada keberanian kok, gak ada ketegasan, gak mau ambil risiko sama sekali. Ini yang membuat Om Begawan merasa janggal. Hal yang sama tak kira dirasakan oleh Bang Adian Napitupulu, senior kader PDI Perjuangan itu. Makanya dia kemudian mengkritik, bersuara cukup keras, bengoi kebijakan pemerintah soal pemangkasan anggaran yang ugal-ugalan besarnya itu. Lu jangan dikira loh, niat efisiensi itu selalu baik dan positif. Tidak selalu. Ini memang perkaranya, cara motongnya pada semua hal, pada semua kementerian, pada anggaran secara menyeluruh. Bukan salah satu atau salah 2 fungsi kementerian. Nah, dalam pandangan Bung Adian Napitupulu, model efisiensi Prabowo ini korban dan mengalami kerugian gede, ya akhirnya rakyat yang jadi korbannya. Ya pasti no, tapi masyarakat kecil yang cukup makan selesai, dapat gaji tiap minggu atau tiap bulan selesai, tapi ada dampak yang nanti akan mengenai rakyat dari pemangkasan dari sebuah kementerian. Pembangunan misalnya, lalu modal usaha dan sebagainya, banyaklah lapangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, kebijakan pemerintah berefek pada banyak hal, salah satunya memangkas lapangan kerja, nambahi wong nganggur, banyak PHK. Lah kayak gini dampaknya kan berarti kebijakan presiden ora trep, nggak tepat, caranya keliru. Ibarat kita punya usaha warung makan, untuk nahan pengeluaran lebih besar malah mengurangi menunya. Bayangkan akibatnya. Mempolres bisa memperkirakan apa yang terjadi. Kan idealnya sebagai pemilik usaha warung mateng, misalnya tiap mau tutup warung, kok selalu banyak sayur tersisa. Berarti yang dilakukan mestinya porsi tiap menu yang dikurangi. Gitu. Bukan kualitasnya, tapi kuantitasnya. Coba dinalar saja.
Presiden kan punya program yang harus direalisasikan. Nek duitnya gak ada, apa yang mau dikerjakan para menteri? Nganggur. Malah ada rencana ASN masuk 3 hari tol. Gajinya podo, masuknya 3 hari, ciloko masyarakat ini. Jangankan dicalonkan sama menteri, wong ASN di kementerian, ya saya do bingung kok. Mesti ngapain di kantor tuh? Kerjanya apa itu? Bilang pelayanan publik saja bingung mau ngapain. Lah kita yang mestinya dapat pelayanan otomatis ya terabaikan nanti. Produktivitasnya turun akibat beberapa lampu dimatikan, pendingin udara dikurangi, akses internet dibatasi, kan ya kerjanya gak jadi nyaman. Akhirnya ada keterlambatan pelayanan pada masyarakat. Masyarakat yang dirugikan. Ya, rakyat yang mesti dilayani jadi terhambat. Urusannya rampung. Ya akibat efisiensi ini. Nah, fasilitas-fasilitas umum yang tersebar kayak jalan, waduk, bendungan, jembatan, gak ada dana pemeliharaan untuk maintenance atau menjaga diputus kontrak, apa gak membahayakan rakyat itu. PHK dan sebagainya. Efisiensi secara umum mencapai 306 triliun. Itu sudah taraf yang membahayakan bagi keselamatan rakyat secara menyeluruh bangsa ini. Nah, ini kasih tahu nih, Om Penggawa nih, yang jaga waduk dan bendungan itu kan kebanyakan tenaga kontrak itu. Dan berapa minggu yang lalu mereka sudah diputus kontrak. Siapa sekarang yang jagain pintu waduk sama bendungan? Gak ada toh. Nah, bila intensitas hujan masih tinggi, siapa yang buka tutup pintu waduk? Tolong ini kasih tahu nih Ngompolres yang tinggal di dekat atau aliran sungai besar. Untuk hati-hati, selalu waspada. Apalagi curah hujan mesti sering terjadi. Masih sering. Nah, di sektor konstruksi saja ada 2,1 juta pekerja konstruksi yang terancam menganggur. Yang banyak di IKN sana. Ini udah mulai. Akibat kebijakan pemangkasan anggaran di Kementerian PU senilai 81,38 triliun. Ini baru soal konstruksi. Di soal proyek fisiknya, ya tentu perkara fasilitas umum ini. Padahal pemangkasan anggaran berlaku di hampir semua kementerian. Jadi Pak Presiden bila beneran mau mensejahterakan rakyat, mau ngebantu orang miskin, mau meningkatkan derajat hidup kami, ya jangan ngawur dengan pemangkasan anggaran itu. Dan hanya ada 3 kementerian yang tidak kena pemangkasan. 3 kementerian itu sayangnya tidak berhubungan dengan rakyat secara langsung. Bodoh wae. Lah kapasitas atau kemampuan kepala negara dalam hal keuangan negara mesti dipertanyakan ini. Apakah Menteri Keuangan tidak memberi masukan? Mbak Ani ini pilihan-pilihan kebijakan yang lebih rasional, yang masuk akal, yang lebih bisa diterima secara nalar. Nah, kebijakan mengeluarkan Impres nomor 1 tahun 2025. Itu malah menyusahkan rakyat. ASN atau PNS gajinya nggak dipotong, tunjangan tidak dikurangi. Malah gaji 13-14 bisa utuh mereka terima. Tapi kemudian mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Ya kan sami mawon setali 3 uang kan itu. Nah, lantas buat apa mereka digaji? Dibayar, dipenuhi haknya. Apa sih susahnya? Presiden ngasih contoh. Keluarkan kebijakan untuk mengurangi atau memangkas tunjangan pejabat. Fasilitas pejabat, baik itu presiden, wapres, menteri, pimpinan DPR, pimpinan lembaga, dan selain sebagainya. Loh, kalau mereka digaji, tapi apa yang mau dikerjakan nggak ada, ngapain? Duitnya munggu gaji pegawai tok. Tapi program-program yang harus dibiayai, biayanya renek, yang mau dikerjain apa itu loh. Jangan dikira bila anggaran kementerian yang dikurangi, lalu kami semua sebagai rakyat tidak merasakan akibatnya. Atau dampak dari itu semua. Pembegawan tidak masalah, gaji 13-14 pegawai tetap diberikan, monggo. Gaji pejabat dengan tunjangan tidak diutak-atik, tidak masalah. Pangkas saja fasilitasnya. Biaya operasional. Semua pejabat tingkat nasional. Soalnya begini, bila ada anggaran kementerian dikurangi, maka pejabat kementerian tidak akan kemana-mana. Artinya tunjangan operasional menteri loh, kan tetap utuh, nggak kepake. Kenapa klausul itu tidak masuk dalam Impres nomor 1 tahun 2025? Anggaran kementerian jangan dikurangi. Yang untuk diimplementasikan kepada
pembangunan-pembangunan yang menyentuh masyarakat. Tapi itu loh, fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan para pegawai itu aja yang dikurangi harusnya. Nah, dalam pemangkasan anggaran kementerian, rupanya ada kementerian yang anggarannya utuh. Aman alias terbebas dari efisiensi. Ini loh yang mesti kita pertanyakan. Gimana ini Pak Prabowo mau memperjuangkan rakyat? Lah kok malah yang tidak dipangkas itu anggaran kementerian yang tidak berhubungan sama rakyat. Dua kementerian murni dan yang satu itu Menko. Kementerian yang sifatnya koordinatif. Lah mengkoordinasikan ke menteri-menteri, kebijakan kayak begini ini sebenarnya juga merusak target presiden itu sendiri. Nah kenapa Om Begawan bilang gitu? Lah nargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Alokasi dana yang bikin duit muter di rakyat. Diperonggol, dibabat habis-habisan atau digunduli plontos, gersang ngentang-ngentang, garing ring mau naik gimana? Prediksi di akhir tahun itu ekonomi kita masih bertahan, begegek hanya di 5,03% aja. Kayak pertumbuhan ekonomi tahun lalu. Nah, gue apik banget loh Pak Presiden kalau masih stagnan itu. Nah, dua kementerian yang tidak kena pangkas, ya Kemenhan, anggarannya itu 166,26 triliun dan Kementerian Ekonomi Kreatif, anggarannya hanya sekali lagi hanya 279 miliar, sedikit lah. Ngeri banget ya begitu tahu anggaran kementerian kok cuma 279 miliar. Nah bisa apa tuh Kementerian Ekonomi Kreatif? Akhirnya masyarakat yang nggak ada yang kreatif mengenai anggarannya. Apa maksudnya dikasih duit minim? Biar berkreasi sendiri begitu. Menggunakan modal sendiri gitu. Lalu nanti yang mendapat keuntungan negara. Kebalik itu namanya. Lah kementerian yang punya kewenangan lumayan strategis buat meningkatkan pemasukan negara, uangnya nggak sampai 300 miliar. Gimana mereka bisa bekerja? Buat operasional kementerian, buat kunjungan atau koordinasi lokasi wisata yang langsung jadi kewenangannya saja. Nggak cukup tuh duitnya. Nggak ada lagi iklan-iklan yang dihasilkan Kemenkraf itu, Menteri Kreatif, buat mempromosikan wisata kita di luar negeri misalnya. Wah ini parah ini. Parah ini. Lalu Bung Sandiaga pasti seneng banget kalau dengar gini. Nah, sudah nggak jadi menteri, apalagi anggarannya hanya segitu. Bagi yang sering tahu, yang memahami anggaran pemerintah, duit 279 miliar itu kelasnya kan anggaran dinas pemerintah daerah. Bukan kementerian itu. Loh misalnya kita membandingkan antara anggaran IKN yang 48,9 triliun untuk 5 tahun dengan Kemenkraf yang hanya 279 miliar setahun. Nah ini kan memperlihatkan sesuatu. Om Begawan ini belas gak paham nih karpe piye. Ini presiden yang tidak ngerti urusan negara, tidak paham tata kelola keuangan atau malah tidak tahu bila anggaran itu bisa punya benefit. Ada keuntungan yang kembali dengan membandingkan posisi keuangan antara IKN sama ekonomi kreatif loh. Kalau IKN itu ya habis uangnya untuk bangun, yang kembali ke masyarakat kan nggak ada. Oh itu untuk fasilitas para pejabat-pejabat pusat. Tapi kalau ekonomi kreatif bisa mengembangkan kreatif masyarakat, bisa menghasilkan sesuatu, bisa dijual, diekspor, kembali ada benefit ke negara. Ini presiden belas rambutnya mungkin. Sampai kemana ngurus pemerintahan seperti ini? Nah mestinya presiden harus mendengar nih suara-suara dari luar juga, termasuk dari lawan politiknya. Apa yang disampaikan Bung Adian Napitupulu ini demi rakyat juga. Soalnya dia gak punya kepentingan loh. Buat dirinya sendiri, politisi PDIP itu juga sampai ngenes prihatin. Target pemerintah bangun 9.300 sekolah dibatalkan. Rencana bangun 2034 madrasah direvisi jadi 86 madrasah saja. Lalu bagaimana wilayah-wilayah yang masih minim atau jauh dari jangkauan lembaga pendidikan? Rakyat Indonesia tidak semakin pandai, tidak semakin cerdas, semakin bodoh ini. Dan kebodohan generasi muda akan kita raih, akan ada akibatnya 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun kemudian. Indonesia tidak bakal bisa maju apapun. Ini pesan Om Begawan. Semua didengar,
dan masyarakat bisa paham atas apa yang kami sampaikan dalam ulasan-ulasan opini Om Begawan dalam Ngompol. Salam Begawan, salam Ngompol. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe. Dadah.